Energi. Apa yang ada di benak kalian setelah mendengar kata energi? Apakah bahan bakar, lampu yang ada di kamar kalian, atau panas dan kalor? Ya, itu semua adalah bentuk energi. Energi merupakan hal yang sangat vital bagi negara manapun. Semua negara dituntut untuk memiliki ketahanan energi atau energi security yang baik. Lalu, bagaimana ketahanan energi Indonesia? Untuk mengetahui jawabannya, simak dalam Raka Info. Got a second chance, you could go home, escape it all, it's just irrelevant. Apa itu ketahanan energi? IEA atau International Energy Agency mendefinisikan ketahanan energi sebagai ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau. Indonesia sendiri masih belum memiliki ketahanan energi yang baik. Pada tahun 2014, dikabarkan stok minyak mentah RI akan habis dalam 4 hari jika tidak mengimpor. Padahal menurut IEA, sebuah negara dikatakan memiliki ketahanan energi yang baik apabila memiliki pasokan energi untuk 90 hari. Mengkhawatirkan sekali, bukan? Untuk ketahanan energi sendiri, Indonesia memproduksi total energi primer pada tahun 2018 sebanyak 411,6 juta barel. Sebesar 64% atau 261,4 juta barel dari total produksi tersebut diekspor, terutama batu bara dan LNG atau liquefied natural gas. Selain itu, Indonesia juga melakukan impor energi terutama minyak mentah dan produk BBM sebesar 43,2 juta barel, serta sejumlah kecil batu bara kalori tinggi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri. Jika dibedah lebih lanjut, sumber ketahanan energi di Indonesia terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan energi terbarukan. Lalu, bagaimana rincian sumber ketahanan energi Indonesia tersebut? Berikut infonya. Minyak bumi. Produksi minyak bumi selama 10 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun dari 346 juta barel pada tahun 2009 menjadi sekitar 283 juta barel di tahun 2018. Penurunan produksi tersebut disebabkan oleh sumur-sumur produksi utama minyak bumi yang umumnya sudah tua, sementara produksi sumber baru relatif masih terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan kilang, Indonesia mengimpor minyak bumi terutama dari Timur Tengah sehingga ketergantungan terhadap impor mencapai sekitar 35%. Gas bumi. Pada tahun 2018, produksi gas bumi Indonesia yaitu 2,9 juta mmscf atau million standard cubic feet yang digunakan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri di sektor industri feedstock, pembangkit listrik, kebutuhan gas di kota, serta gas lift sebesar 1,7 juta mmscf. Selain itu, gas bumi juga dijadikan sebagai komoditas ekspor dalam bentuk LNG dan gas pipa sebesar 1,2 juta mmscf. Batu bara. Produksi batu bara Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, yaitu pembangkit listrik dan industri, serta permintaan luar negeri. Perkembangan produksi batu bara periode tahun 2009 sampai 2018 mengalami peningkatan yang cukup besar, dengan capaian produksi pada tahun 2018 sebesar 557 juta ton. Dari total produksi tersebut, 63%-nya dan sebagian besar digunakan untuk memenuhi permintaan ekspor, khususnya Cina dan India. Karena tingginya angka ekspor tersebut, Indonesia menjadi salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia selain Australia. Sementara itu, konsumsi batu bara dalam negeri mencapai 115 juta ton. Dari ketiga sumber energi tersebut, dapat terlihat bahwa minyak bumi merupakan sumber energi dengan tingkat ketahanan energi terawan, karena selain kecenderungan produksinya yang menurun, terdapat ketergantungan terhadap impor untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Untuk mengatasi masalah rawannya ketahanan energi tersebut, diperlukan adanya energi alternatif yang bisa membantu memenuhi konsumsi dalam negeri dan memperkuat ketahanan energi nasional. Untuk itu, hadirlah EBT atau energi baru terbarukan yang bisa menjawab masalah ketahanan energi. Total potensi energi terbarukan Indonesia sendiri yaitu 442 gigawatt. Lalu, bagaimana realisasi EBT ini di Indonesia? Di tahun 2019 sendiri, Indonesia telah menghasilkan 16 terawatt hour dari sumber energi terbarukan pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan lainnya. Sementara itu, sumber energi terbarukan biofuel menghasilkan 123 TTOE per day atau 1000 tons oil equivalent per hari, dan pada tahun 2018 berhasil menjadi yang terbesar di Asia Pasifik melewati China dan India. Walaupun impor energi Indonesia terus menurun dan ketahanan energi semakin meningkat, sampai bulan April 2020, Indonesia masih melakukan impor bahan bakar minyak dan gas. Artinya, ketahanan energi masih harus terus ditingkatkan agar tidak terjadi ketergantungan dan bisa menjadi modal pembangunan nasional. Rakata Tim sendiri telah menggunakan salah satu bentuk biofuel yaitu bahan bakar etanol dengan kandungan 98% sejak tahun 2017 untuk mobilnya sebagai bentuk dukungan terhadap penggunaan EBT atau energi baru terbarukan untuk ketahanan energi Indonesia yang lebih baik.